Sesuai dengan sabda Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, pasti Allah akan memahamkan dia tentang Islam secara mendalam. Sehingga kebaikan suami, kebaikan seorang istri, kebaikan sebuah rumah tangga, kebaikan bangsa dan negara, ketika mereka semua memahami ajaran Islam secara mendalam dan mengamalkannya. Nah, tema yang diangkat pada pagi hari ini, hafizakumullah, adalah at-tahrifat tafsiril Qur'anil Karim, penyimpangan-penyimpangan dalam tafsir Al-Qur'anul Karim. Saya muliakan dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk tema ini ada mukadimah yang saya melihat wallahu alam penting, yaitu Al-Qur'anul Karim adalah kitabul hidayah. Al-Qur'an adalah kitab petunjuk. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Atau ayat yang dibacakan oleh ustaz kita tadi, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga Bapak Ibu sekalian, rumah tangga kita akan benar ketika mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berbangsa dan bernegara kita itu akan benar kalau kita mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Fatwa-fatwa ulama kita akan benar ketika mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tanggal 2 Desember nanti, ada apa Bapak Ibu? Pak, Bu, kita akan benar dalam menyikapi tanggal 2 Desember, benar kita menyikapi. Kalau kita mengikuti Quran dan Sunnah, apakah yang turun atau yang lainnya, itu akan benar kalau kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tetapi saudara sekalian, pertanyaannya, apakah seluruh kaum muslimin di dunia ini, termasuk di bumi Allah Indonesia yang kita cintai ini, apakah semuanya faham Quran Bapak Ibu? Bapak Ibu? Kenapa kok ada orang Islam tidak faham Quran? Pertama, kita ini bahasa kita apa Bapak Ibu? Al-Quran pakai bahasa apa Pak? Yang kedua, muayasah interaksi kita. Kaum muslimin yang kita cintai karena Allah. Lebih sering mana manusia yang mengaku beragama Islam itu berinteraksi dengan Quran dibandingkan dengan berinteraksi dengan koran dan berita? Sering mana Pak? Bapak Ibu, ada nggak kaum muslimin tidak baca Quran? Ya, setiap hari belum tentu baca Quran. Yang dibaca hanya surat tertentu dan malam tertentu. Surat apa Bapak Ibu? Malam apa Pak? Karena rajin baca surat Yasin bagus. Tapi akhirnya surat yang lainnya tidak kebaca. Termasuk surat Al-Ma'idah. Dibaca nggak Bu? Yang baca siapa surat Al-Ma'idah? Ayat berapa Pak? Ini fakta yang tidak terbantahkan. Harusnya kaum muslimin itu menjadikan Quran sebagai wirdan yaumiyan, wirid harian. Karena Allah memerintahkan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran secara tartil. Bapak Ibu, ada nggak ayat yang mengatakan bacalah Al-Quran seminggu sekali? Ada Bapak Ibu? Bacalah Quran malam tertentu. Ada Bapak Ibu? Ya. Inilah fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Makanya, bagaimana mungkin seseorang dapat hidayah Quran, baca saja tidak. Yang baca juga paham juga tidak. Kemudian yang mendengar berita juga tidak tahu bedanya tafsir yang benar dengan tafsir yang salah. Bapak Ibu saya bertanya, kalau kita ingin memahami tafsir yang benar, hafizakumullah, kita belajar yang serius, seperti yang dicontohkan oleh Nabi dan sahabatnya, atau kalau kita ingin mengetahui tafsir yang benar, harus mendatangkan saksi ahli
Dari luar negeri, dari mana Pak? Hah? Bapak Ibu kalau disebut nama Mesir dalam kisah umat manusia di dunia ini, ingat Nabi siapa Bapak Ibu? Masya Allah, Nabi Musa. Nabi yang kita imani, Nabi yang dicintai oleh Allah. Tapi Bapak Ibu juga harus ingat, selain ada Nabi Musa, di Mesir ada siapa dulu? Nah, paham Pak? Itu kira-kira yang diundang muridnya Nabi Musa atau muridnya Fir'aun? Sudah, paham sekalian? Maka tema ini penting. Ini mukadimah yang kedua, seperti apa tafsir yang paling benar? Sebelum nanti kita tahu yang sesat, yang menyimpang. Pertama, tafsir yang benar itu adalah tafsirul Quran bil Quran. Menafsirkan Quran dengan Al-Quran. Ulama, dan di antaranya termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallah, mengatakan tafsir Quran bil Quran adalah tafsir yang paling benar. Dan wajib hukumnya al-akhdhu bihi. Ya, wajib kita pegang. Contoh, ketika kita membaca surat Al-Fatihah, bunyinya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepadanya. Bapak Ibu saya bertanya, orang-orang yang Allah berikan nikmat kepadanya, di dalam surat Al-Fatihah disebut atau belum orangnya Bu? Siapa itu orangnya? Sudah ada nggak Pak? Sudah ada nggak Pak? Belum ada. Siapa orangnya? Itu kan global. Orangnya disebutkan dalam surat An-Nisa yang sering Bapak Ibu pakai doa itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yuti'illaha war-rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka nanti ya akan dikumpulkan oleh Allah di akhirat ya bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepadanya. Siapa mereka? Pertama, minan nabiyyin. Siapa Pak? Para nabi, jamak. Wasiddiqin. Siapa Pak? Pak Sidik. Jamaknya kata Sidik. Di sini ada Bapak Sidik Pak? Siapa itu as-siddiqin atau as-siddiqun? Nah, ini butuh tafsir. Di antaranya kita kembali pada al-mufradat fi gharibil Quran. Kosakata dalam ya Al-Quran yang bahasanya unik-unik. Dikarang oleh ya, Ar-Raghib Al-Asfihani. As-siddiqun adalah mereka itu adalah orang-orang yang berada di dalam maqam, ya, kedudukan yang tinggi, tetapi duaina maqamil anbiya, di bawah kedudukan atau posisinya para nabi. Maka Abu Bakar disebut apa Pak? As-Siddiq. Makanya Bapak Ibu ya, belajar agama, membaca satu athar atau riwayat yang berbunyi, seandainya ada nabi setelah saya, niscaya Abu Bakar dan Umar itu menjadi nabi. Tetapi karena tidak ada nabi setelah saya, maka ya dia bukan nabi. Dan ini diperkuat hadis yang lain. Kanat Banu Israila tasusuhumul anbiya. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi. Fa innahu la nabiyya ba'di. Adalah Bani Israel di dalam berpolitiknya. Sasa yasusu siasah. Siasah itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa Bapak Ibu?
politik. Ya, dalam kamus lughah, as-siyasah adalah al-qiyamu bima yuslihul ummah. Setiap upaya untuk memperbaiki bangsa, umat, itulah kerja politik. Berarti Bapak Ibu, berpolitik bid'ah atau sunnah? Pak, jawab Bapak Ibu, berpolitik bid'ah atau sunnah? Hah? Ya sunnah. Yang bid'ah kalau berpolitiknya mengikuti Abu Jahal, mengikuti Fir'aun. Kalau mengikuti Rasulullah SAW, sunnah atau bid'ah? Jadi politik juga bagian daripada Islam sekali. Jadi Bani Israel dalam berpolitiknya dipimpin oleh para nabi. Setiap nabi meninggal diganti nabi baru. Dan tidak ada nabi lagi setelah saya. Saya di sini maksudnya siapa, Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abu Bakar, Umar tidak ada nabi. Tetapi kalau orang tidak tahu tafsir, tidak tahu hadis, tidak tahu sunnah, Pak, kira-kira mungkin nggak di akhir zaman ini ada saja orang ngaku nabi? Ada nggak, Pak? Ada pengikutnya nggak, Bu? Kalau ada orang ngaku nabi? Itu terjadi sekali atau dua kali dan sering? Di negara mana, Pak? Hah? Bapak Ibu? Di Indonesia ini sejarahnya orang ngaku nabi berapa, Pak? Udah, Pak? Bahkan nabi ada yang nabi palsu namanya bagus. Tadi kata Siddiq. Kalau Abu Bakar kan Siddiq. Ada orang namanya Musaddiq. Wahwa mukadzib. Ya. Kembali sekian, itulah tafsir yang paling benar. Yaitu orang yang diberikan nikmat oleh Allah, para nabi, siddiqin, syuhada, orang yang tewas di medan jihad, dan sholihin orang soleh. Yang kedua, tafsir yang paling benar adalah tafsirul Quran bis sunnah. Menafsirkan Al-Quran dengan sunnah. Karena tidak setiap ayat ada tafsirnya dalam ayat yang lain, tidak semuanya. Maka yang kedua, kedudukan yang kedua adalah tafsirul Quran bis sunnah. Menafsirkan Quran dengan sunnah. Kenapa, Bu sekalian? Karena sunnah itu fungsinya mubayyinatun lil Quran. Menjelaskan Al-Quran. Bapak Ibu, saya bertanya. Kalau di dalam Islam orang hanya berpegang dengan Quran saja, tidak pakai sunnah. Saya bertanya Bapak Ibu, kita tahu dari mana kalau sholat duhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat, itu dari mana? Dari Quran atau dari sunnah? Hah? Sunnah Qurannya ya cuma hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Bapak Ibu, ada enggak dalam Quran yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu i'lamu anna sholatadz dzuhri 4 rakaat. Ada, Pak? Nah, kalau ada orang mengaku beragama Islam tidak menggunakan sunnah, pakai Quran aja. Di negara mana, Pak, ada orang Islam yang seperti itu katanya? Disebut apa, Pak? Orangnya pakai Quran aja, nggak mau pakai sunnah. Itu kira-kira di dunia ada nggak, Pak? Di negara mana, Pak? Jadi Indonesia ini ada apa saja, Pak? Pengikutnya juga ada. Lantas kalau dia mengaku beragama Islam, bagaimana tata caranya sholat? Berapa rakaatnya? Makanya Nabi mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sehingga tafsir yang paling benar setelah Quran bil Quran adalah Al-Quran bis sunnah. Tapi ingat Bapak sekalian, pendapat yang kuat bahwasanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam la yufassiru kulla ayatin wa innama yufassiru ma ashkala alaihi sahabah. Perlu dicatat, Pak, ya, ini dalam pelajaran tafsir. Jadi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam la yufassiru kulla ayatin wa innama yufassiru ma ashkala alaihi sahabah. Bapak Ibu, jelas enggak tadi itu pelajaran tafsir? Jelas atau tidak, Bu? Yang enggak jelas suaranya atau artinya. Jadi Nabi itu tidak menafsirkan setiap ayat. Tapi beliau hanya menafsirkan ya
ayat-ayat yang dipandang oleh sahabat muskil, artinya sahabat tidak faham, baru ditafsirkan. Makanya nggak banyak, karena sahabat secara umum faham. Kenapa faham? Quran turun pakai bahasa Arab. Sahabat bahasanya apa, Pak? Arab. Yang kedua, sahabat adalah saksi hidup dari turunnya Quran. Bapak Ibu, kalau Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Waktu itu yang dipanggil hai orang-orang beriman. Yang dipanggil itu sahabat atau jemaah pengajian Masjid Al-Aqsa. Yang dimaksud orang beriman pada waktu itu sahabat atau kita? Kita belum ada kan Pak? Walaupun maksudnya juga kita juga. Artinya apa? Yang paling tahu Al-Quran setelah Nabi siapa? Ya sahabat. Tetapi walaupun Quran pakai bahasa Arab, ada beberapa hal yang sebagian sahabat nggak paham. Maka Nabi tafsirkan. Contoh, ketika turun ayat 82, surat Al-An'am, yang berbunyi, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, maka ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang yang mendapatkan rasa aman. Yang kedua, wahum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Begitu turun ayat ini, sahabat membacanya, maka apa yang terjadi? Syakko alaihim hadil ayat. Jadi ayat ini menjadikan sahabat itu masyakoh, berat. Lalu mereka bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyuna la yadlimu nafsahu. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak mendolimi dirinya? Setiap manusia pasti pernah mendolimi dirinya. Jadi mereka pada waktu itu tidak faham makna zulmin di sini. Saudaraku sekalian, maka Nabi meluruskan dengan cara menjelaskan ayat ini. Tidak seperti yang kamu fahami, wahai sahabat. Yang dimaksud dengan kezaliman di sini, tidaklah kamu ingat nasihat seorang tua yang hakim, yang alim, yang hakim, yang bijak. Maksudnya Luqman. Ketika Luqman menasihati anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jadi kezaliman di sini ditafsirkan dengan syirik. Karena syirik itu adalah kezaliman yang terbesar. Sehingga Bapak Ibu sekalian tidak akan keliru dengan penyimpangan di zaman sekarang ketika ada orang mengatakan lebih baik pemimpin yang non muslim tapi tidak zalim daripada pemimpin yang muslim tapi zalim. Bapak Ibu, itu tafsir itu kira-kira lagi populer di provinsi mana, Bu? Bapak Ibu? Bapak Ibu, itu tafsir Jalalain atau tafsir jalan lain? Bapak Ibu, itu tafsir yang gratis atau ada harganya, Pak? Tafsir yang seperti itu madhabnya madhab Syafi'i atau madhab realistis, tahu real, Bu? Realistis. Ini sudah menyinggung penyimpangan, Pak, ya. Jadi bagaimana mungkin orang musyrik itu adil? Di dunia ini tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada kufur dan syirik. Dan Allah sendiri yang berfirman. Kenapa? Karena syirik itu adalah dosa yang berkaitan dengan merampas hak prerogatif Allah. Merampas uluhiyatullah, ketuhanan Allah. Allah yang menciptakan kita semua alam semesta ini. Wajar kalau kita harus menyembah Allah saja. Ini tidak.
Ya menyembah Allah, tapi juga menyembah yang lainnya, menyembah kekuasaan, menyembah dukun, ya, ya, menyembah ya yang lainnya, maka itu adalah kezaliman terbesar. Nah, makanya Nabi meluruskan, yang dimaksud ya kezaliman di sini syirik sehingga orang merasa aman. Ini penting Pak, tafsir ini surat 82 ayat 6 itu. Kenapa? Karena krisis yang menimpa dunia, bahkan sebagian kaum muslimin yang belum ya bagus keislamannya itu dilanda ketakutan. Yang takut bukan hanya rakyat, Pak. Jadi tanggal 2 Desember nanti yang takut itu siapa, Pak? Yang takut sehingga mondar-mandir ke sana kemari kemana saja seolah-olah minta perlindungan pihak-pihak yang lain. Bapak Ibu, perlindungan yang paling kuat itu kembali pada siapa, Pak? Ada nggak orang yang ketakutan sehingga menyebarkan berita yang macam-macam, makar wa ma adraka ma makar, apalagi Pak? Kenapa orang takut? Bu, ada nggak dalam rumah tangga ibu-ibu itu takut? Ada nggak Bu? Bu, mari ini contoh untuk ibu-ibu dulu Pak. Bu, kalau ada seorang ibu di Tangerang atau di Bekasi, di Cibitung, suaminya bekerja di perusahaan yang kerjanya itu belum tetap, mungkin setiap 6 bulan baru diperbarui, ada yang tidak diperbarui. Itu sistem kerja apa Pak yang namanya yang dalam dunia pekerjaan? Outsourcing wa ma adraka ma outsourcing. Ya kan Bu? Masih ngontrak, utangnya banyak. Begitu bulan yang ke-6, udah terakhir, itu istrinya Bu, kira-kira senang atau takut Bu? Takut diapakan suaminya? Ya kan? Berarti apa? Istri takut kalau suaminya nggak dapat pekerjaan sehingga tidak punya uang, takut miskin, takut minal masakin yang dimasakin orang tua dan mertua karena gaji kecil. Ya kan Bapak? Ternyata qadarullah Allah menakdirkan dia kaya. Kenapa? Diperpanjang kontraknya. Masya Allah, muddida, akduh diperpanjang. Bahkan menjadi pegawai mudawim, muwaddaf mudawim, pegawai tetap. Bahkan atas izin Allah kemudian prestasinya sampai jadi mudir, direktur perusahaan. Masih muda, baru umur 35 tahun sudah jadi direktur, gajinya 200 juta. Banyak ibu-ibu yang senang, karyawati yang tertarik. Kira-kira ibu sebagai istrinya Bu, takut atau senang? Bu, suami miskin takut, suami kaya takut apa Bu tadi? Itulah iman. Jadi orang itu ketakutan ditentukan imannya. Imannya kuat, miskin atau kaya tidak ada ketakutan. Sebaliknya kalau imannya lemah, walaupun menjadi raja, walaupun jadi menteri, duitnya panjang. Kalau imannya lemah, takut mundar-mandir ke sana kemari. Pak, itu ngarang-ngarang itu terjadi Pak? Di benua Eropa atau benua Australia? Ini Pak ya. Ini contoh tafsirul Quran bis sunnah. Yang ketiga, tafsirul Quran bi aqwalis sahabah. Menafsirkan Quran dengan pendapat sahabat. Kenapa? Kenapa saudara sekalian tafsirnya sahabat itu menduduki ranking ketiga setelah Quran dan sunnah? Apa jawabannya kira-kira Bapak sekalian? Karena sahabat adalah generasi yang paling tahu tentang pertama, hum al-arabul fusoha. Mereka orang-orang Arab yang fasih. Hum al-udul dalam ilmu hadis. Mereka adalah orang-orang yang adil, tidak berkhianat. Tidak ada sahabat berani menjual ayat, menjual fatwa dengan selera masyarakat. Pak, fatwa sholat Jumat di jalan, apa hukumnya tanya Pak? Pak, itu sesuai dengan pesanan Allah atau pesanan siapa? Bapak Ibu ingat gak hadis yang mengatakan waju ilat liyal ardu masjidan? Nabi bersabda di antara keistimewaan Nabi diberikan 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada Nabi sebelumnya. Yaitu dan dijadikan al-ardu bumi tanah dimanapun berada sah dijadikan masjid. Yang benar sabda Nabi atau fatwa manusia? Bapak Ibu, fatwa yang benar itu mengikuti Allah dan Rasulnya atau mengikuti pesan siapa?
Pak ya, tolong Pak ya, ini nanti tolong disampaikan khutbah Jumat dari Jumat Pak ya, biar orang pada paham. Paham sekalian? Contoh, ketika Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sahabat menafsirkan, apa itu jalan yang lurus? Sahabat menafsirkan mengikuti Islam. Selain mengatakan mengikuti Al-Quran, yang lainnya mengatakan mengikuti As-Sunnah. Berbeda Bapak Ibu, ada yang menerjemahkan, menafsirkan, jalan yang lurus itu mengikuti agama Islam. Sahabat yang lainnya mengikuti Al-Quran, yang lainnya mengikuti As-Sunnah. Kan terjadi perbedaan kan Pak? Jadi jangan setiap perbedaan kita berpecah belah. Ya, saya bertanya, sahabat yang berbeda-beda tadi dalam menafsirkan ihdinas siratal mustaqim, Bapak Ibu, salah semua atau benar semua? Benar semua, karena ajaran Islam yaitu mengikuti Quran dan Sunnah. Itulah yang disebut dengan ikhtilaf tanawwu, perbedaan yang diperbolehkan. Perbedaan yang bersifat variatif, itu boleh. Makanya jangan sampai gara-gara kita berbeda nggak rukun. Contoh di dalam fikih, sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Aqsa, ada yang imamnya tidak pakai kunut, ada yang pakai kunut. Bapak Ibu, semuanya salah atau semuanya benar? Yang salah yang siapa? Yang tidak sholat berjamaah. Paham sahabat? Ini penting. Ya kan? Nah, terakhir adalah tafsirul Quran bi aqwalit tabi'in. Menafsirkan Quran dengan pendapat para tabi'in. Tabi'in itu adalah muridnya sahabat. Seperti Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Mereka walaupun manusia biasa, tapi sebagian ulama memposisikan tafsirnya bisa dijadikan tafsir bil ma'thur riwayat. Karena mereka walaupun manusia biasa, tetapi gurunya adalah sahabat. Dan sahabat gurunya adalah siapa Pak? Sehingga beda dengan penafsiran saya, penafsiran Bapak, atau kajian tafsir hari ini. Jadi jangan sampai kita GR ngikuti Imam Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah pantas mengatakan, hum rijal, wa nahnu rijal. Mereka itu tabi'in rijal. Kami juga rijal juga, sama-sama manusia. Kenapa harus ngikuti mereka? Kalau yang seperti itu yang berbicara Imam Abu Hanifah rahimahullah wajar. Tapi jangan sampai saya atau yang lainnya mengatakan, ya nggak usah didengar. Tafsir tabi'in. Mereka manusia biasa. Kita juga manusia biasa. Bapak Ibu, kalau ada penceramah yang ngomong begitu, itu sopan atau songong Pak? Songong atau orang duit juga Bu? Bu, tabi'in manusia biasa, naam. Tapi gurunya siapa? Gurunya siapa Pak? Sahabat. Sementara pengajian di Al-Aqsa ini, masjid yang kita cintai, ya, Bapak Ibu pengajian manusia biasa. Siapa gurunya yang lagi ceramah ini? Ahzami, doktor akhir zaman, tinggal sisa-sisanya aja Pak. Tinggal sisa-sisa ilmu yang cuma sedikit. Jadi jangan menyamakan. Nah nanti lagi ada tafsir birra'i dengan akal, tapi akal yang benar karena ada kaitannya dengan dalil. Contoh, ya ketika Allah berfirman wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Nah kemudian ada tafsir yang pakai akal tapi benar karena tidak bertentangan dengan dalil, mengatakan bahwasanya ungkapan wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina, adalah ablagu min qaulihi, ya, atau min qaulil mufassirin, atau min qaulihi wala taznu. Ungkapan janganlah kamu mendekati zina itu lebih dalam maknanya daripada jangan berzina. Kalau jangan berzina, yang dilarang hanya zina. Tapi kalau jangan mendekati zina, yang dilarang selain zina apa Bapak Ibu? Setiap sesuatu yang mendekatkan manusia dari perbuatan zina. Di antaranya at-tafaccuru, muda-mudi yang tafaccarun. Tahu ya tafaccarun Bapak Ibu? Hah? Bahasa Arab atau bahasa Indonesia itu Bu? Itu campuran antara Indonesia dan Arab. Tafaccaro, ikut wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Tafaccaro yatafaccaru tafaccuron. Tapi enggak ada bahasa Arab ca, itu enggak ada Pak ya.
Kenapa haram? Karena tadi mendekati sudah. SMS wa ma adraka ma SMS. Yang ngeres-ngeres itu juga haram karena bisa mendekatkan zina. Contoh, nggak usah anak muda-mudi yang nakal lah. Seandainya ada ustadz yang nakal pun, ustadz jamannya banyak. Di antara jamannya ibu-ibu. Selesai ceramah, karena tadi ada ibu yang curhat, kemudian di SMS, ibu tolong ya jaga kesehatannya. Istrinya aja nggak pernah dibilang begitu. Bu, bahaya nggak itu bu? Ibunya balas malah, terima kasih Ustadz, akhirnya kita ketemuan Ustadz, bertemulah. Ya, seorang perempuan karena kagum sama Ustadz, bilang begini, Ustadz, saya curhat Ustadz ya, saya ingin punya suami kayak Ustadz. Bu, itu nikmat atau musibah bu? Bahaya nggak Pak? Bahaya kan Pak? Oh enggak, Ustadz. Apa jawaban kita? Ustadz juga? Nah, tafsir seperti itu walaupun pakai pendapat, benar. Karena juga didukung oleh dalil yang mengatakan, majtama'ar rajulu wal mar'atu illa wathun syaitan. Tidaklah seseorang laki-laki dan perempuan berdua, kecuali teman ketiganya Bapak, syaitan. Nah, selesai Pak ya. Ini bukan mukadimah Pak, kepanjangan. Ini bab pertama. Sekarang baru al-babut tsani, bab yang kedua, yaitu penyimpangan-penyimpangan dalam tafsir Al-Quran. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Bab 2 ini akan kita jadikan 2 fasal. Fasal yang pertama, ya, asbabuhu, sebab-sebabnya. Dan nanti pasal yang kedua adalah contoh-contohnya. Saya upakan contoh-contohnya yang ada di lapangan saja. Biar nggak terlalu akademisi. Kalau contohnya contoh akademisi itu kadang-kadang ya nggak nyambung. Walaupun benar juga. Terus sekalian, sebab penyimpangan itu sebenarnya bermuara pada 2 hal. Kenapa orang itu menyimpang dalam menafsirkan atau menjelaskan Quran? Sebabnya cuma 2 Pak. Dan ini sebab ini sepanjang masa. Sepanjang masa. Sebab yang pertama disebabkan al-jahlu. Al-jahlu, bodoh atau tidak tahu. Bagaimana mungkin orang menafsirkan benar kalau dia tidak tahu? Makanya Allah melarang kita mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya dalam surat Al-Isra. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Bapak Ibu, walaupun profesor, doktor, tetapi nggak pernah belajar agama, tidak pernah belajar tafsir, bisa nggak menyimpang, Bu? Bisa nggak walaupun profesor, doktor, bisa nggak, Bu? Mari kita pahami. Kita tahu semua bahwa yang memberikan rezeki itu hanyalah Allah. Karena Allah adalah Qawi, Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Allah memberikan rezeki yang banyak, yang berlipat ganda. Ada orang mau uangnya agar digandakan. Dibawa kemana uangnya, Bu? Hah? Pak? Dibawa kemana, Pak? Nah, itu yang sesat. Bu, uang 2 miliar atau ratusan miliar digandakan atau amblas. Yang sesat, yang salah seperti itu, tamatan SD atau ada doktor juga. Bu, di negara mana itu terjadi, Bu? Jadi profesor, doktor bidangnya apa dia? Sama. Seorang profesor doktor dalam tafsir bisa juga dia di satu sisi SD ketika belajar tentang kimia dan lain-lain, karena dia bukan ilmunya itu. Makanya tidak boleh di dunia ini kita mengikuti sesuatu yang tidak tahu ilmunya. Hadis yang sangat masyhur yang berkaitan dengan tafsir Quran, apa kata Nabi? Man takallama fil Qur'anil Karim bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan tanpa ilmu, maka tempat kembalinya adalah neraka. Bahkan dalam riwayat,
man takallama fil Qur'anil Karim bi ghairi ilmin fa asaba faqad akhta. Jadi barang siapa berbicara tentang Quran atau menafsirkan Quran dengan tanpa ilmu, lalu benar atau lalu betul, itu tetap salah. Karena bukan betul, tapi apa Pak? Kebetulan. Bukan benar, tapi karena tidak berdasarkan ilmu, saudaraku sekalian. Ya. Makanya menyimpang. Ini al-jahlu, berarti ini penyakitnya ammatun nas, orang awam. Karena dia tidak paham. Nah, yang kedua, kenapa terjadi penyimpangan tafsir, hafizakumullah? Sebab yang kedua adalah al-hawa. Hawa nafsu. Jadi bukan karena dia tidak tahu, tapi dia mengikuti hawa nafsu. Sebelum kita bicara tafsir, mari kita buktikan, Pak. Bapak Ibu sekalian, orang yang mengaku beragama Islam di dunia ini, ada nggak Pak? Bu, mengaku beriman, mengaku beragama Islam, tapi zina, ada nggak Pak? Ada nggak Bapak Ibu kira? Bapak lihat memang. Kenapa? Apakah tidak tahu hukumnya atau karena dorongan hawa nafsu, Pak? Maka rusaklah imannya kan? Nabi bersabda, la yazni, az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Seseorang ya tidaklah berbuat zina, enggak mungkin berani zina kalau dia benar-benar beriman. Kalau iman kita benar, enggak mungkin berani berzina. Apalagi ada yang mengaku, saya walaupun berzina, tapi iman saya bagus loh. Bapak percaya Pak? Lagi, bohong. Ada nggak Bapak Ibu? Orang mengaku beragama Islam tidak tahu bahwa bohong itu haram. Ada nggak Pak? Semua tahu. Tapi ada nggak orang mengaku beragama Islam tapi bohong Pak? Makanya Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta, al-mu'minu la yakunu kadzaban atau kama qala. Seorang mukmin tidak mungkin bohong. Jadi kalau ada orang beriman atau mengaku beriman kok bohong, imannya benar atau sebatas pengakuan? Maka Bapak Ibu, di antara tanda-tanda orang munafik yang 3 itu dalam hadis, tandanya apa? Ketika berbicara, bohong. Ketika berjanji, itu kalau dalam pemilu siapa yang sering begitu itu? Jadi kenapa salah atau menyimpang dalam tafsir? Bukan karena tidak tahu, karena hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini Bapak Ibu banyak terjemahannya. Di antaranya bentuk hawa nafsu adalah ya mengikuti nafsunya, mengikuti ya seleranya. Ya. Kelihatannya benar, tetapi karena kebenaran itu dipaksa untuk mengikuti seleranya, ya salah dia. Contoh, umpamanya ada orang mengatakan begini, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kaifa hal ya Ustadz? Bagaimana beritanya Ustadz? Apa kabar? Ustadz menjawab, khair, baik. Kemudian jamaahnya atau temannya bertanya, ya Ustadz, Ustadz istrinya berapa? 1. Yang bertanya bilang begini, ya Allah, zaman begini Ustadz kok istri masih 1. Padahal Ustadz sudah kaya, terkenal, belum terlalu tua, banyak ibu-ibu yang tertarik. Kok istri cuma 1 ya Ustadz? Apa kata? Diteruskan. Kalau Ustadz mau bahagia, minimal istri itu harus 2 kalau mau bahagia. Dari mana itu? Pakai ayat Quran. Surat Ar-Rum yang berbunyi wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini ayat tentang rumah tangga. Ya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi istri pertama Siti Mawaddah, istri kedua Siti Rahmah. Bu, itu tafsir Jalalain atau jalan lain, Bu? Hah? Itu tafsir Ibnu Katsir atau tafsir PNS. Tahu PNS, Bu? Bukan pegawai negeri sipil, tapi pengagum nikah. Ibu kok tahu? Pak, itu tafsir yang menyimpang atau benar? Menyimpang. Karena mengikuti hawa nafsunya.
Kemudian yang kedua lagi, berkaitan dengan ta'assub hawa nafsu yang berkaitan ta'assub fanatik. Fanatik. Di dalam sejarah umat manusia ini terjadi fanatik juga, Pak. Termasuk fanatik dalam madhab fikih. Saya sebut nama Pak, ya, orang yang alim. Beliau bernama Abdullah Al-Karkhi. Abdullah Al-Karkhi, ulama besar dari madhab Abi Hanifah rahimahullah. Ulama besar tapi bisa menyimpang juga. Tidak semuanya Pak, dalam titik tertentu. Kenapa? Ta'assub fanatik pada madhabnya. Beliau katakan, kullu nafsin yukhalifu ma alaihi ashabuna fahuwa mu'awwalun aw mansukh. Jadi setiap nas, teks, baik Quran atau hadis, yang tidak sesuai dengan pendapat madhab kami, yaitu Abi Hanifah rahimahullah, maka nas tersebut, baik Quran atau hadis, harus yang pertama mangsukhun, dihapus, tidak berlaku hukumnya. Atau aumu awalun, atau ditakwil, dimaknai dengan makna yang jauh agar sejalan dengan pendapat madhabnya. Orang sehebat beliau saja mengalami seperti itu. Apalagi kita harus hati-hati. Ini langsung masuk pasal yang kedua Pak ya, karena sudah bicara tentang contoh-contoh. Tadi bab kedua kan ada dua. Pertama sebab, yang kedua pasal yang kedua adalah contoh-contohnya. Lagi Pak, ini ta'assub kepada madhab fikih. Kemudian ta'assub dalam madhab akidah, teologi. Orang yang alim, ahli tafsir, terutama dalam balaghatul Quran, keindahan bahasa Quran. Beliau adalah Al-Imam Az-Zamakhsyari, Jarullah Az-Zamakhsyari. Ya, memberi nama dirinya sebagai Jarullah, tetangga Allah, karena beliau berhijrah, meninggalkan negaranya, kemudian pindah ke Mekah, dekat Ka'bah. Maka diberi nama Jarullah, tetangga Allah. Ulama yang luar biasa. Kitabnya ya adalah kitab tafsir Al-Kasyaf. Ini jadikan referensi bagi ulama-ulama semuanya, termasuk ulama ahli sunnah wal jamaah dalam tafsir balaghi. Tetapi karena ta'assub pada madhabnya, terjadi penyimpangan juga, walaupun tidak semuanya. Madhab beliau itu madhab Mu'tazilah, yang menganggap Quran itu apa Pak? Kalau Quran makhluk berarti sama dengan buku yang lainnya. Apa dalam muqaddimah kitab tafsirnya sebelum direvisi oleh para ulama, beliau katakan alhamdulillahilladzi khalaqal Quran. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan Quran. Berarti Quran diciptakan, berarti Quran apa Pak? Bapak Ibu, Bapak yang soleh, Ibu yang solehah, ada nggak satu ayat saja di mana Allah mengatakan khalaqal Quran, ada Pak? Yang ada apa? Anzala, nazzala, ingat Pak, seperti surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Enggak ada inna khalaqnahu. Atau surat Ibrahim, alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas. Atau surat Al-Furqan, surat nomor 25 ayat pertama, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Jadi orang sehebat Al-Karkhi, sehebat Az-Zamakhsyari bisa menyimpang ketika hawa nafsunya ya yang berbicara dengan ta'assub. Hafizakumullah. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang? Termasuk ta'assub as-siyasi, fanatisme dalam berpolitik. Mari bapak-bapak, ibu-ibu yang masih hidup di zaman Orde Baru dulu. Saya termasuk dari kecil sudah sering datang, senang kalau mendatangi kampanye-kampanye partai Islam dari dulu. Ya. Ya. Dulu Bapak Ibu, ada partai tertentu, kalau kampanye menghadirkan ayat yang berbunyi wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Sederek sedoyo
Ya, jangan dekat-dekat dengan pohon. Kalau kamu dekat pohon, kamu termasuk orang-orang yang zalim. Bapak Ibu, itu kira-kira yang jurkamnya dari partai apa itu Pak? Pak, Pak, untuk menghantam partai apa itu Pak? Bapak Ibu, maksudnya pohon tadi pohon apa Pak? Surat ini surat Madaniyah, turun di Madinah atau setelah hijrahnya Nabi. Bapak sudah berapa kali ke Madinah? Ada nggak pohon beringin Pak? Walaupun mungkin kiai, jurkamnya, walaupun ustadz, karena ustadz dan kiai juga. Jadi ukuran kebenaran bukan siapa yang ngomong, doktor, profesor, kiai. Ukuran kebenaran ketika mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Saya bertanya selanjutnya Pak. Begitu Golkar mendengar, ya, partai lain menyerang mereka, Golkar diam atau cari ustadz juga Pak? Bu, Golkar punya duit nggak Bu? Hah? Punya duit nggak Pak Golkar Pak? Punya tuh banyak. Nah, kira-kira bisa nggak nyari ustadz yang bisa dibayar? Ketemu ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Ayat 6 surat At-Tahrim. Hai orang-orang yang beriman, hati-hatilah, waspada. Jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari naro. Karena ada presiden partai yang namanya naro. Pak, Bapak ingatkan dulu Pak? Ingat nggak Pak? Nah ini dari kecil saya memang hobinya lihat orang kampanye. Bapak Ibu, dua partai tadi itu Pak, tafsirnya tafsir Jalalain atau jalan lain Bu. Menyimpang walaupun dia ustadz, walaupun dia doktor, walaupun dia kiai haji, hafidhakumullah. Karena ukuran kebenaran bukan dari orang. Ukuran kebenaran adalah Al-Quran dan Bapak Ibu, penyimpangan tafsir seperti itu hanya di zaman Orde Baru atau di zaman Reformasi juga. Mari kita kasih contoh Pak. Pilgub DKI yang sebelum-sebelumnya. Yang tampil ada gubernur lama, katanya orang asli Betawi. Ada orang dari daerah, ada juga ustadz. Begitu yang mendukung gubernur katanya asli Jakarta, ini saya temukan ketika saya ngajar di Pasca Sarjana. Ada mahasiswa yang mengatakan, Ustadz, kan kita memilih pemimpin kan harus orang asli Ustadz. Dari mana akhi antum tahu orang asli? Harus yang menjadi pemimpin? Dari guru saya Ustadz. Itu enggak benar. Terus dia bilang, guru saya itu MA Ustadz, master dari Mesir. Dari Mesir. Ingat kan, lagi-lagi Mesir lagi Pak ya. Mesir ada Nabi Musa alaihissalam. Tapi juga ada siapa tadi? Nah, tinggal kita pilih aja. Milih tafsirnya madhabnya Nabi Musa atau madhabnya siapa? Dari mana ayatnya? Disebutkan Pak ayatnya Pak. Ayatnya memang benar, tapi yang salah apanya Pak? Ayatnya surat At-Taubah. Surat nomor 9 ayat 128. Ini ayat yang disenangi oleh santri termasuk saya. Kalau dulu membaca kisah Nabi atau Maulidan, itu yang dibaca ayat ini duluan. Karena apa? Aku pada senang santri. Karena kalau ayat ini sudah dibaca, itu Bunyai atau Pak Kiai udah ngeluarin kue. Nasnya udah matang, Bu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Sungguh benar-benar telah datang kepadamu Rasul. Bapak Ibu, Rasulullah itu sekedar ustadz atau pemimpin juga? Min anfusikum, dari diri kamu sendiri. Ini yang dijadikan dalil bahwa pemimpin harus dari ya kan Pak?
Nah ini bahayanya kalau memahami Islam itu dari teksnya saja. Saya bertanya Pak, begitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya hijrah ke Madinah, membangun al-mustama'il jadid, masyarakat baru, yang sudah punya hukum yang jelas, itu Quran dan Sunnah, punya teritorial yang jelas Madinah dan sekitarnya, punya prajurit yang jelas yang dalam perang Badar juga menang. Bapak Ibu, itu namanya apa Pak? Sekedar partai atau sudah negara? Ada kepala negaranya, ada prajuritnya, ada undang-undangnya, ada tanah teritorialnya. Berarti apa Pak? Paham Pak? Saya bertanya, presiden pertamanya siapa Bapak Ibu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau orang asli Madinah atau pendatang? Bapak Ibu, dari mana? Mekah Muhajirin. Beliau meninggal Sallallahu Alaihi Wasallam. Digantikan siapa? Abu Bakar. Orang asli atau orang Mekah? Ansor atau Muhajirin? Begitu juga Umar, Utsman, Ali. Jadi nggak ada kaitannya dengan orang asli. Hafidzakumullah. Jadi contoh-contoh penyimpangan dalam tafsir. Hafidzakumullah. Nah, di antaranya lagi penyimpangan itu adalah di dalam, ya tidak semuanya Pak ya, di dalam taifah muayyanah. Ya, golongan tertentu yang intinya ghulu, berlebihan kultusnya kepada gurunya. Itu juga menjadikan menyimpang, Pak. Mari kita sebut, Pak. Bapak Ibu pernah mendengar nggak ada orang mengatakan, saudaraku sekalian, guru saya, pemimpin saya itu orang yang luar biasa. Jadi walaupun tidak pernah sholat berjamaah di masjid, tapi sebenarnya rohnya itu sudah ada di Ka'bah. Maka kamu jangan sampai menghujat guru saya. Beliau itu wali kekasih Allah. Oleh karena itu, ya, jangankan beliau benar, salah pun kita harus membelanya. Mati hidup kita harus ikut beliau, membela beliau. Begitu beliaunya mati, Pak, pengikutnya ikut mati nggak? Maaf Pak sekalian, yang seperti itu di benua lain atau di benua Asia ada? Bapak Ibu, pendukungnya seperti itu ribuan atau ratusan ribu? Ratusan ribu atau masih jutaan, Pak? Kenapa katanya? Alasannya pakai penutup surat Al-Hijr. Karena beliau itu makomnya sudah lain. Kalau kalian-kalian ini makomnya baru saringat. Kalau beliau sudah makrifat, hakikat, yakin, mantap, ya, madep, manunggaling Gusti. Sehingga nggak usah beribadah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhan kamu sampai datang kepadamu yakin. Jadi kalau sudah yakin, madep, mantep, berarti tidak usah ibadah. Bu, Pak, ini tafsir Jalalain atau jalan lain? Ini karena hulu. Padahal yang benar dalam tafsir bil ma'thur, al-yakin maknanya adalah al-ajalu awil maut. Sehingga maknanya sembahlah Tuhan kamu, Rob kamu, sampai datang kepadamu ajal kematian. Artinya Bapak Ibu, selama kita masih hidup wajib untuk beribadah walaupun sakit. Tidak bisa berdiri, bisa hanya duduk, sholatnya dengan apa Pak? Tidak bisa duduk, bisanya miring, sholatnya pakai memudahkan apa? Sudah tidak bisa miring, tidak bisa bergerak, sholatnya apa Pak? Diapakan Bu? Itu makna yang benar Pak. Makanya ulama akidah mengatakan di antara sebab sesatnya umat manusia di antaranya adalah al-ghulu, ghin lam wawu. Ghulu itu berlebihan, itu menjadikan orang menyimpang, bahkan sesat. Bahasa anak muda apa Bu? Ghulu itu? Hah? Lebay itu membahayakan. Tidak boleh kecuali labbaik Allahumma labbaik. Itu bukan. Mari kita buktikan Pak. Yahudi, Nasrani, dulu itu beriman. Yahudi beriman pada Musa alaihissalam.
Nasara beriman pada Isa alaihissalam. Kenapa kok sampai musyrik? Sampai menyekutukan Allah? Sebabnya adalah ghulu berlebihan. Yahudi ghulu pada Uzair. Uzair adalah orang yang saleh. Saking keagumnya dengan Uzair, akhirnya Uzair diyakini anak Tuhan, anak Allah. Nasara ghulu berlebihan pada Isa. Isa alaihissalam, nabi yang luar biasa. Bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan bisa menghidupkan orang mati atas izin Allah. Bahkan lahir dengan tanpa bapak. Kita lahir ada bapak, ada ibu. Beliau lahir enggak punya. Luar biasa kan Pak? Nah, kalau itu ukurannya, saya bertanya, luar biasa mana dengan Adam alaihissalam? Isa masih punya siapa? Adam, Pak. Makanya diabadikan oleh Allah tujuannya agar kaum muslimin tidak sesat. Di dalam surat At-Taubah ayat 29 atau 30 31 Allah berfirman, wa qalatil yahudu Uzairun ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah dzalika qawluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو subhanahu amma yusyrikun. Bapak Ibu, yusyrikun artinya apa? Yusyrikun, Pak. Syirik, padahal dulu beriman. Karena apa? Ghulu berlebihan. Maka kaum muslimin tidak boleh ghulu. Kalau kaum muslimin ghulu berlebihan, kultus pada gurunya, atau golongannya, atau jamaahnya, atau partainya, fanatik, akan sama akibatnya. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 123. Allah berfirman, laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bih. Tidaklah angan-angan kosong kamu wahai orang beriman, dan bukan angan-angan kosong ahlil kitab Yahudi dan Nasrani. May ya'mal su'an yujza bih. Barang siapa berbuat kejahatan, keburukan, kesalahan, pasti akan dibalas oleh Allah. Makanya kita jangan ta'assub, Pak. Maaf Pak ya. Kita tidak bicara sama orang lain, bicara tentang diri kita sendiri. Karena saya melihat ada fenomena, semoga cepat selesai. Di tempat-tempat pengajian pun juga ada fanatik. Ta'assub. Di masjid-masjid sebagiannya juga ada. Mari kita buktikan, Pak. Di dunia ini ada nggak, Pak? Pengajian-pengajian yang bagus, yang sebenarnya pengajian itu kan bagus. Tempat yang indah. Tetapi kalau sudah dicederai dengan ta'assub, sudah merusak keindahan Islam. Bapak Ibu, ada nggak masjid, apakah di perkampungan, di perumahan, di perkantoran, yang fanatik pada gurunya? Begitu yang ceramah ternyata bukan gurunya, bukan golongan dari jamaahnya. Akhirnya keluar nggak ikut pengajian. Karena jenggotnya kurang panjang. Gurunya jenggotnya 6 harokat mat lazim mutawal kalimi. Sementara guru yang baru ini cuma mat tobi'i 2 harokat. Akhirnya nggak mau ngaji. Bahkan menciderai ukhuwah persaudaraan. Kalau bertemu dengan satu jamaah yang sama-sama jamaahnya, senyumnya panjang Bapak Ibu. 6 harokat senyum panjang. Begitu jamaahnya beda, bukan jamaah dia, padahal sama-sama muslim. Dikorupsi menjadi mat tobi'i 2 harokat. Bapak Ibu, maaf, fenomena seperti ini ada nggak di dunia? Ada Pak? Di Serpong, wa ma'adraka mas Serpong ada nggak Pak? Bahaya ta'assub itu. Selama yang disampaikan Quran dan Sunnah, istidlalnya benar, istimbatnya benar, ya sudah. Kalau perbedaan-perbedaan kan tidak selamanya perbedaan itu ta'adud, kontradiksi. Perbedaan yang bersifat tanawu, variatif itu boleh. Terakhir Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang tafsir, ingat ungkapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma.
bahwasanya tidak seluruh ayat Quran butuh ditafsirkan. Maka beliau mengatakan at-tafsir ala arba'ati aujuh. Tafsir itu ada 4 macam, di antaranya adalah tafsir yang memang tidak membutuhkan ya penjelasan lagi, udah jelas. Dan ini biasanya dalam masalah akidah, usul. Contoh dalam masalah al-wala wal bara, yaitu yang namanya ya al-wala, loyalitas, keperpihakan, kepemimpinan itu harus jelas hanya ditujukan kepada Allah, Rasulullah, dan orang-orang beriman. Sehingga jelas tidak boleh mengangkat pemimpin, apakah kepala daerah, apalagi kepala negara, orang kafir. Mad dalil. Selain ayat 51, ayat yang sudah ngetren Pak ya, nggak usah saya terangkan, itu udah tahu semua. Adalah ayat 55 surat Al-Ma'idah. Surat Al-Ma'idah ini surat yang apa tadi Bapak Ibu? Hari-hari ini terkenal gara-gara siapa Bapak Ibu tadi? Mari kita baca ayatnya. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya wali kamu, wali itu maknanya ya pemimpin, ya kekasih, ya teman dekat, adalah Allah. Sebagai ghayatul hayah, tujuan hidup kita. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Yang kedua, wa rasuluhu, dan rasulnya. Karena Rasulullah adalah uswatuna, teladan kita yang terbaik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Dan yang ketiga, walladzina amanu, orang-orang beriman. Karena orang beriman itu saudara kita. Karena ayatnya innamal mu'minuna ikhwah. Tetapi karena banyak orang atau ada orang beriman yang ngaku-ngaku beriman, maka ayat ini belum titik, masih koma, dijelaskan. Mukmin yang seperti apa yang harus kita dukung? Atau kalau kita jadi orangnya harus seperti itu kalau kita jadi pemimpinnya. Yang pertama, alladzina yuqimunas shalah, yang mendirikan sholat. Bapak Ibu, disebut mendirikan sholat, itu sholatnya setiap waktu atau 5 tahun sekali? Bapak Ibu, di masjidnya ya setiap waktu sholat atau 5 tahun sekali? Walaupun bawa sajadah, begitu kalah sajadahnya, diambil kembali. Pernah terjadi Pak? Di negara mana itu? Kemudian yang kedua, wa yu'tunaz zakah, dan membayar zakat. Dan yang ketiga, wahum raki'un, dan mereka yang selalu tunduk kepada Allah. Itu tidak membutuhkan tafsir karena itu jelas. Makanya di dalam surat An-Nisa ayat 138 sampai 139, Allah menjelaskan orang yang seperti itu walaupun ngaku beriman, KTP-nya Islam, bahasa Arabnya bagus, hatta doktor sekalipun, kalau ada orang seperti itu, itulah orang-orang munafik. Kita tidak boleh menuduh orang munafik, tapi siapapun yang sifatnya seperti itu munafik. Mana dalilnya? Ayat 138 sampai 139. Surat An-Nisa, surat nomor 4. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. Berilah berita gembira orang-orang munafik itu. Orang munafik akan mendapatkan azab aliman yang pedih. Bapak Ibu, butuh tafsir atau tidak? Jelas nggak Pak? Jelas nggak Pak? Siapa itu orang munafik? Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ayabtaghuna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a. Ya. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, bukan orang-orang beriman. Bapak Ibu, ayat yang seperti itu sudah jelas atau belum? Kalau dilihat tidak jelas, yang nggak jelas ayatnya atau kepalanya Pak. Bapak Ibu, yang nggak jelas ayatnya atau kepalanya?
Obatnya kepalanya diapakan, Pak? Bapak Ibu, ayat yang sejelas itu tidak membutuhkan tafsir. Apalagi mendatangkan saksi ahli dari mana, Pak? Ini supaya cerdas bangsa ini, jangan sampai dibodohi oleh pihak-pihak tertentu. Kenapa saya harus mengulang-ulang ceramah seperti ini di mana-mana? Karena kekalahan kita, keterbelakangan kita dalam media, sementara mereka hampir 90% menguasai media. Bapak, itu kebohongan, penyimpangan, kesalahan yang diulang-ulang setiap saat. Maka bisa jadi bagi orang awam, kebohongan yang diberitakan setiap saat bisa-bisa seolah-olah menjadi apa? Mari kita buktikan, Bapak Ibu. Berita tentang teroris setiap hari, walaupun kejadiannya cuma di titik tertentu saja, tetapi karena itu sebuah kebohongan yang diberitakan setiap hari, begitu ada tuduhan atau dugaan teroris, maka opini yang berkembang agamanya apa? Pak, Pak, begitu teroris tertangkap basah atau tertangkap kering, Pak, digeledah rumahnya, di rumahnya ada apa, Pak? Ada apa, Pak? Berarti ciri-ciri rumahnya orang teroris yang ada. Yang kedua, begitu digeledah rumahnya, di situ ada istrinya. Istrinya membuka aurat atau menutup aurat. Berarti ciri-ciri teroris istrinya yang apa, Pak? Apa, Bu? Jadi orang yang menutup auratnya teroris, orang yang auratnya terbuka, apa telanjang bulat, telanjang persegi, itulah orang yang nasionalis. Ini kan membahayakan, Pak, opini seperti itu. Maka kita semua harus menyampaikan pada dunia, Islam bukan agama teroris. Islam bukan agama kezaliman. Islam adalah agama rahmat. Kenapa disampaikan? Kita ini walaupun pengajian ini sekian banyaknya, tapi dengan yang tidak hadir banyak mana, Bu? Pak, makanya tema ini penting. Tetapi ceramah ini kepanjangan, Pak. Pengajian tafsir di dalam sejarah ini paling panjang, Pak. Di TVRI cuma 24 menit, Pak. Ini sudah 1 jam lebih, Pak, ya. Jadi sampai sini aja, takut nanti ujiannya susah. Sampai sini aja, Pak, ya. Semoga kita paham dan kita diberikan kemudahan Allah untuk mengamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih, Ustadz. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit untuk tanya jawab. Persilakan kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mau bertanya, khususnya terkait tadi materi yang telah disampaikan. Silakan, Ibu-ibu. Bapak, Ibu-ibu mungkin yang mau, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, terkait tafsir tadi ya. Jadi kita ada tingkatan untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Salah satu yang pengen saya ketahui adalah bahwa tentang hadis ya. Kan banyak hadis, ada yang katanya hadisnya sahih, ada yang enggak, ada yang apa. Nah kita kan nggak tahu ya, misalkan ada dikatakan bahwa hadis ini sahih. Tapi kadang-kadang ada hadis yang, ini kok rasa nggak bener nih gitu, misalnya nggak srek gitu, apa yang seperti ini gitu. Nah untuk orang awam seperti kita ini kalau ada seperti itu, gimana ya cara memfilternya gitu? Apa kembali lagi kepada bahwa hadis ini sesuai dengan hati nurani apa enggak, atau bagaimana gitu untuk memfilter hadis-hadis seperti itu? Terima kasih saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, makanya tadi saya katakan tafsirul Quran bis sunnah. Saya tidak mengatakan tafsirul Quran bil hadis. Walaupun mirip, Pak, ya, tapi ada bedanya. Kalau disebut sunnah, itu tidak ada istilah sunnah yang lemah, yang palsu. Yang namanya sunnah mutahharah ya sahih, Pak. Beda kalau istilah hadis, ada hadis sahih, dhaif, maudhu, palsu, mudarraj dan sebagainya, mudallas dan sebagainya. Jadi yang digunakan untuk menafsirkan Quran bukan riwayat apapun, tapi harus yang sahih. Makanya saya sebutkan sunnah. Dan ini betul Bapak Ibu, problematika tafsir birrul ma'thur bir riwayah itu banyaknya ya riwayat-riwayat yang palsu, yang dhaif. Nah, bagaimana Ustadz? Kita ini kan orang awam, saya awam dan sebagian kita mungkin ada yang awam. Pertama, kita wajib belajar. Wajib belajar. Tidak ada alasan itu kewajiban orang lain, kita wajib belajar.
Kemudian ketika kita sudah belajar dan belajar masih belum sampai derajatnya orang ahli hadis, alhamdulillah Allah menjaga hadis ini melalui ulama-ulama ahli hadis, Pak. Kalau zaman dulu ada Imam Nawawi, ada Imam Suyuti, ada Az-Zahabi dan sebagainya rahimahullah. Tapi ulama-ulama modern kita juga masih banyak, walaupun barusan pada meninggal. Di antaranya Yusuf Al-Adami, di antaranya Nasiruddin Albani, di antaranya adalah Abu Ghodah, di antaranya Ahmad Syakir. Dan masih banyak ulama-ulama hadis, dan upayakan kembali pada ulama-ulama hadis yang memang masih munsifin, objektif, tidak fanatik kepada madhab tertentu. Karena maaf-maaf ada sebagian saudara kita yang belajar hadis tapi fanatik kepada jamaahnya. Sehingga hobinya menyerang kaum muslimin yang lainnya yang bukan jamaahnya. Maka tolong kalau kita belajar apapun, Quran atau hadis, walaupun ulama Quran tersebut, ulama hadis tersebut berjamaah, ya, mempunyai ormas Islam atau jamaah Islamiyah, tapi upayakan orang yang benar-benar menjaga amanah ilmiah. Ya, amanat keilmuan, karena di dalam dunia ya akademis, Pak, ternyata tidak semuanya, namanya juga manusia. Jadi kalau belajar, saya belajar di S1 dulu, sekarang juga masih belajar. Ketika guru saya yang saya cintai mengajar fikih, ini di luar negeri, Pak, ya, bukan di sini. Begitu yang sahih, yang rajih afan, yang kuat dalilnya adalah gurunya, maka otomatis mengatakan warajihu ma dhahaba ilaihi ya al-Imam Ahmad namanya, atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang rajih dalam hari ini, yang kuat adalah pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Begitu suatu saat beliau memperkuat, mentarjih, yang kuat adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Warajihu wallahu a'lam ma dhahaba ilaihi asy-Syafi'i. Yang rajih wallahu a'lam adalah pendapat Imam Syafi'i. Jadi begitu imamnya bukan imam dia, imam orang lain pakai wallahu, tetapi ketika gurunya atau madhabnya tidak pakai, paham maksud saya, Pak? Tidak pakai wallahu a'lam, seolah-olah pasti benar. Nah, itu nggak boleh. Kita jadi guru harus benar-benar objektif, hafid, tidak boleh ta'assub. Itu akhirnya. Jadi kita semua belajar, mungkin nanti di masjid ini entah sebulan sekali, seminggu sekali ada pengajian tentang hadis, mustalah hadis, ya, atau al-jarhu wa ta'dil, sehingga sedikit banyak kita sudah mulai belajar. Ya. Nah. Ya, silakan kalau ada yang bertanya lagi. Bapak, Ibu-ibu. Mungkin tadi terakhir Ustaz, yang tentang ayat pembagian ayat Al-Qur'an yang dari Ibnu Abbas, baru satu tadi disebut. Ya, kemudian yang kedua, hafizakumullah, Ibu bertanya. Oh ada, Ibu dulu hari, atau saya dulu? Ya sambil Bu ya. Yang kedua adalah tafsir yang difahami oleh orang yang tahu bahasa Arab, Ukti. Al-Arabu, karena Quran memang menggunakan bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, tafsir yang hanya difahami oleh para ulama. Jadi walaupun orang Arab, tapi karena tidak ulama, enggak tahu dia. Contohnya yang berkaitan dengan sababun nuzul, ya. Contohnya yang berkaitan dengan am dan khas dan lain sebagainya. Dan yang keempat, tafsir yang hanya diketahui oleh Allah. Masta'sara bi ilmi. Di antaranya adalah hal-hal yang berkaitan dengan ghaib. Termasuk juga al-huruful muqatta'ah, alif lam mim, itu maknanya apa? Termasuk hakikatul jannah wan nar, hakikat surga dan neraka. Maaf Bu ya, kalau kita bicara tentang nikmat surga, kemudian bapak-bapaknya dapat ya bidadari. Ini biasanya ibu kan bertanya, Ustaz, kalau bapaknya dapat bidadari Ustaz, nanti saya sebagai ibu dapat apa? Iya kan Bu? Ini kadang-kadang ada pertanyaan seperti itu. Atau lagi, Ustaz katanya istri itu nanti kalau dia sholihah, jadi istrinya suami di akhirat. Nah pertanyaan ya Ustaz, bagaimana kalau saya ini pernah kawin lebih dari sekali? Suami saya yang pertama Sulaiman. Baru 2 tahun Sulaiman meninggal dunia Ustaz. Kemudian berarti menjadi janda. Bapak Ibu, di Tangerang ini janda muda laris atau manis? Kawin lagi dengan Daud. Begitu baru 3 tahun Daud meninggal dunia. Akhirnya kawin lagi. Ya, dengan Abdullah.
Begitu Abdullah mengawini baru 2 tahun, meninggal lagi. Ini rupanya janda yang mematikan. Ustadz, pertanyaannya, nanti saya di akhirat, suami saya yang mana? Iya kan Pak? Bu, kira-kira mungkin nggak ada pertanyaan seperti itu? Mungkin tadi saya buktinya bertanya. Ya, jadi hakikat surga dan neraka yang tahu hanya Allah. Makanya kita jangan ngarang-ngarang kalau nggak tahu dalilnya. Walaupun ada pendapat yang mengatakan dia akan bersama suami yang terakhir. Ada yang mengatakan dia bersama suami yang paling soleh. Mengambil dalil perkawinan Nabi dengan Ummi Salamah radhiyallahu anha. Abu Salamah orang yang saleh, suaminya dulu. Tapi Nabi Muhammad lebih saleh. Tapi itu pendapat Pak ya. Pendapat ya. Nanti ya yang paling tahu adalah Allah. Cukup akhir ya. Itu Pak. Ibu tadi? Udah. Tadi ada yang bertanya? Enggak jadi. Ya. Itu Pak. Ya, terakhir Bu ya. Witir Bu terakhir. Silakan Ibu. Yes. Ustadz mau tanya, jadi untuk kita yang awam ini, buku-buku atau tafsir apa saja sih yang bisa jadi rujukan kita? Sepertinya saya pernah beli dan baca buku, apa namanya, yang karangan Quraisy Shihab, kemudian ada yang karangan-karangan yang lain. Nah, sebenarnya mana yang sebaiknya jadi awam ini untuk dapat mengetahui tafsir Al-Quran yang lebih benar? Ya, terima kasih Bu. Tafsir yang paling benar yang disampaikan oleh para ulama hafizakumullah adalah tafsir At-Tabari. Ya, tafsir Jami'ul Bayan yang dikarang oleh Syekhul Mufassirin At-Tabari. Ini pendapat sebagian ulama. Tapi secara umum Bapak Ibu, tafsir yang paling benar bukan kitabnya, tapi metodologinya, yaitu menafsirkan Quran dengan Quran. Bapak Ibu sekalian, referensi yang mudah saja waktu ya. Pertama, tafsir itu kan ada 2. Yang pertama tafsir bir riwayah, tafsir yang fokusnya pada riwayat waktu. Tadi yang menafsirkan Quran dengan Quran, Quran dengan sunnah, Quran dengan pendapat sahabat, dengan tabi'in. Itu cukup ya, bukan kok cukup lah, paling tidak ya yang kita baca. Kalau nggak cukup, nggak ada cukupnya ya, ilmu nggak ada batasnya. Pertama, Ibu sekalian, Bapak sekalian, baca tafsir At-Tabari. Karena ini tafsir yang paling tua dalam tafsir beriwayat. Kalau At-Tabari kepanjangan, cukup dengan tafsir Ibnu Katsir yang 6 jilid ya, atau berapa jilid dah terletak percetakannya. Atau juga tafsir Al-Baghawi, itu yang berkaitan dengan riwayat. Kemudian kalau tafsir bil ra'yi dengan pendapat tapi masih memperhatikan ya dalil-dalil walaupun juga ada riwayatnya. Kalau berkaitan dengan kebahasaan, ukhti bisa membaca tafsir Abi Sa'ud. Kalau dari pemula bisa tafsir Jalalain yang dikarang oleh Jalaluddin As-Suyuti dengan Jalaluddin Al-Mahalli. Ini biasanya dipakai kurikulumnya untuk yang pemula. Makanya biasanya kita pesantren dulu kita mulai belajar tafsir Jalalain ketika kelas 5 SD. Tidak ya, sehingga sampai aliyah hatam. Kemudian yang berkaitan dengan hukum fikih, Ibu bisa kembali kepada tafsir Al-Qurtubi 10 jilid. Beliau dari madhab Maliki tetapi tidak fanatik. Atau Bapak Ibu sekalian, kalau mau yang agak tidak terlalu panjang lebar dan kekinian, bisa kembali pada tafsir yang dikarang oleh As-Sabuni. Ya. Tafsir Ahkam Hukum yang dikarang oleh Dr. As-Sabuni. Kalau ada orang tidak tertarik dengan beliau, karena lain jamaahnya biasanya ada orang yang fanatik, bisa kembali pada tafsir Ahkam yang dikarang oleh Syekh Ali Syais. Dan yang lainnya saya tidak fanatik Bu, yang penting istilahnya benar. Kemudian Bapak Ibu kalau ingin tahu bagaimana berbangsa bernegara yang benar, bermasyarakat yang benar, rumah tangga yang benar, hafizakumullah, itu disebut tafsir Al-Adabil Istimai. Sosial budaya kemasyarakatan, di antaranya adalah tafsir yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Ibnu Ashur.
Namanya tafsir At-Tahrir wa Tanwir, sekitar 17 atau 16 jilid, Pak. 32 juz. Itu kalau kita beli bisa untuk mas kawin, bisa untuk kawin di kampung. Atau yang lebih simpel dan aplikatif dan bernuansa, ya, tarbiyah, pembinaan, dakwah dan harokah adalah Fi Dhilalil Quran yang dikarang oleh Said Qutb rahimahullah. Walaupun kitab ini biasa, kitab manusia, ada yang senang, ada yang tidak, itu biasa. Ya. Kenapa ada pro dan kontra? Karena beliau berafiliasi kepada sebuah jamaah tertentu, di mana jamaah yang lain tidak senang. Itu hal yang biasa, tidak jadi masalah. Karena tidak ada satupun kitab yang sepakat kecuali Quran dan Sunnah. Itu aja Bapak Ibu ya, ketika mau belajar, dan itu bisa dikaji di sini, apakah Ibnu Katsir, ya, apakah Tobari, atau Jalalain, atau Dhilalul Quran, Hafidhukumullah. Intinya yang pasti mutlak kebenarannya hanyalah Quran dan Sunnah. Tafsir apapun, ya ada kekurangan, ada kelebihan. Tapi yang penting secara dominan banyak benarnya. Ini aja ya, cukup ya, biar saya cukup waktunya. Syukur. Jazakallah Ustaz, terima kasih atas yang telah disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz bermanfaat buat kita semua, bisa kita amalkan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Wassalamualaikum.